izin operasional adalah sebagai kartu identitas, kalau itu dikiaskan dengan data diri seseorang, bahwa orang itu diakui oleh sebagai warga negara ketika memiliki kartu identitas. Demikian pula pondok pesantren itu diakui ketika dia memiliki izin operasional. Nah, pengakuan itu nanti akan terkait dengan beberapa hal, diantara faedah yang bisa kita dapat ketika pondok tersebut membutuhkan pelayanan yang terkait dengan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka pondok tersebut berhak mendapatkan pelayanan tersebut. Contoh, ada alumnus dari pondok pesantren yang dia itu lama mengaji, kemudian setelah selesai belajar kemudian pulang, kebetulan oleh masyarakatnya dibutuhkan dan dijadikan calon atau kandidat, entah itu kepala desa atau anggota legislatif. Sementara dia tidak menempuh pendidikan formal, artinya hanya belajar di pondok pesantren tersebut. Maka karena pondok tempat dia mengaji atau menimba ilmu itu telah memiliki izin operasional, maka santri atau alumni tersebut berhak untuk mendapatkan surat keterangan kesetaraan, sehingga bisa datang ke kantor Kementerian Agama Kabupaten Magelang, kalau itu yang berada di wilayah Kabupaten Magelang, untuk minta surat tersebut. Dan surat itu memiliki kedudukan yang sama dengan ijazah formal. Kalau mondoknya itu 6 tahun minimal, maka dia berhak mendapatkan pengakuan setara dengan pendidikan tingkat atas atau SLTA. Ini sudah banyak alumni yang seperti itu yang kita layani. Tentu setelah kita lakukan evaluasi, uji kompetensi, benar enggak dia mondok 6 tahun dengan kemampuan standar yang dimiliki. Ketika memang di dalam uji kompetensi itu menunjukkan demikian, maka kita keluarkan surat keterangan tersebut. Dan surat keterangan itu tidak saja berlaku untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka melengkapi persyaratan administrasi untuk pilkades atau pileg, tidak, tapi termasuk bisa untuk meneruskan ke jenjang pendidikan perguruan tinggi. Jadi ini sekaligus sebagai kabar gembira kembang yang memang nawaitunya adalah untuk belajar mengaji, dan bagi pondok yang sudah memiliki izin operasional maka berhak untuk mendapatkan hal semacam itu. Ada hal yang nanti perlu untuk ditindaklanjuti dan diseriusi. Dari data yang kami peroleh lewat kegiatan verifikasi lembaga pondok pesantren se-Kabupaten Magelang yang dinyatakan aktif, dalam arti ada pesantrennya, ada kiainya, ada santrinya, ada pengajian kitab kuningnya, itu terdetek ada 297 pondok pesantren se-Kabupaten Magelang. Jadi hampir 300-an. Kemudian
seprovinsi Jawa Tengah itu ada 16.000 sekian pondok pesantren. Hal yang mengagetkan ketika pemerintah kemarin menginformasikan dalam rangka untuk memberikan bantuan operasional ke pondok pesantren, ternyata yang sudah terekam dan terlaporkan di pusat itu se-Jawa Tengah baru ada 141. Jadi dari 16.000 pondok pesantren itu baru 141. Kabupaten Magelang dari 141 itu hanya ada 4 pondok pesantren. Ini mengagetkan semua, sehingga mau tidak mau kita harus kerja keras untuk yang pertama aktivasi emis pondok pesantren. Alhamdulillah kemarin melalui tim yang kami bentuk sudah dilakukan aktivasi. Jadi seluruh pondok pesantren yang memiliki izin operasional itu telah berhasil diaktifasi, kecuali ada beberapa lembaga yang belum berhasil, dan itu kami mohon pada tim untuk melakukan pendampingan. Nah, selanjutnya nanti setelah aktivasi, maka mau tidak mau pondok pesantren tersebut harus melakukan update data. Jadi mengisi data pengasuh atau tenaga pendidiknya, data santrinya, data sarana prasarananya, sebab semua mulai dari perencanaan sebuah kebijakan yang diambil oleh pemerintah sampai dengan pentasarupannya itu berbasis data. Jadi mau tidak mau maka update data seperti yang tadi disampaikan oleh Gus Hamid itu mutlak kita harus melakukannya. Maka saya sampaikan apresiasi kepada teman-teman FKPAI Kecamatan Kerjo yang telah mengumpulkan pengurus. Harapan saya nanti melalui pengurus ini ada grup khusus para pengurus pondok pesantren se-Kecamatan Kerjo, yang mana dari grup nanti bisa kita sharing untuk update data emis dan pembinaan emis, serta beberapa informasi terkait program pesantren yang mestinya harus segera bisa ditindaklanjuti. Karena ada problem begini, di Kabupaten Magelang ini sudah ada grup RMI NU atau Rabitatul Ma'ahid Al Indonesia Nahdlatul Ulama, Persatuan Pondok Pesantren NU, sudah ada. Kemudian ada FKPP, Forum Komunikasi Pondok Pesantren. Apa bedanya RMI NU dengan FKPP? Kalau RMI NU itu khusus untuk pondok pesantren yang berhaluan pada Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah. Kemudian untuk yang FKPP ini ada Mina, ada Minhum, ada ada yang hijau, ada yang biru, ada yang abu-abu, pokoknya terkumpul dalam itu dipayungi oleh FKPP.